Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di praktek membuat telur gulung. Kali ini kita akan membuat resep telur gulung abang-abang yang anti gagal. Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama-tama siapkan telur 3 butir dan juga tusuk sate atau lidi. Selanjutnya siapkan mangkok, botol yang tutupnya dilubangin seperti ini ya guys ya. Selanjutnya jangan lupa yang paling penting ini minyak goreng, air 1 cup, dan juga ada garam sama penyedap rasa. Oke, untuk step pertama kita pecahkan telurnya tadi yang kita udah siapkan. Cemplung. Oke, 1. Selanjutnya telur kedua kita masukkan juga semuanya. Prak, cemplung. Dan juga kita kan udah nyiapkan 3, masukkan semuanya, kita pecahkan semua telurnya, cemplung. Oke, ini telur terakhir ya guys ya. Oke, setelah kita pecahkan telur, kita tambahkan air. Nah, secukupnya aja ya, kira-kira aja. Kita cepetin aja karena ini cukup banyak. Nah, step berikutnya kita masukkan garam dan juga penyedap rasa. Dan kocok telurnya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah telur sudah diaduk rata, kita masukkan telurnya ke dalam botol yang sudah kita siapkan tadi. Tutup botolnya dan juga dikocok di dalam botol biar telurnya campur rata. Oke, lanjut ke step berikutnya. Kita siapkan kompor dan juga wajan. Kita masukkan minyak ke wajannya, pakai api sedang aja ya. Oh iya, untuk catatan gunakan wajan yang kecil biar mudah menggulung telurnya. Nah, setelah dirasa minyak sudah panas, tuangkan adonan. Nah, jarak untuk adonannya itu minimal 30 cm dari minyak agar adonan tidak menggumpal seperti telur dadar. Nah, gini cara gulung telurnya ya. Tuh kan, 1 udah jadi. Oh iya, ini tips biar nggak gagal. Kebanyakan gagal itu karena minyak kurang panas. Kalau minyak kurang panas itu bikin adonan lembek dan susah digulung. Dan juga kalau minyak terlalu panas, adonannya itu kering, susah digulungnya. Kita kira-kira aja minyaknya itu kayak panasnya itu udah cukup apa enggak. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil telur gulung yang kita buat tadi. Kita cocol sambal, udah nikmat banget. Tuh kan, bagus banget adonannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang jenis makanan yang akan kita buat, yakni telur gulung. Anggota tim kita terdiri dari 5 orang. Yang pertama Maulidia Rafadinda, Tiara Nabia Biwahya, Cynthia Inu Nabila, Muhammad Asyarul Bana, dan yang terakhir Nafisa Adawiyah. Nah, ini adalah BMC kita, Business Model Canvas. Yang pertama tentang key partners. Nah, tentang key partners ini kita perlu menyediakan terkait supplier bahan baku seperti telur, minyak goreng, saus, dan bumbu. Kedua ini pedagang pasar tradisional untuk distribusi bahan. Dan yang ketiga ini mitra resellers. Yang kedua terkait tentang key activities kita. Key activities kita itu tentu saja terkait tentang produksi dan juga penjualan telur gulung. Yang kedua promosi melalui media sosial. Yang ketiga yakni pengelolaan inventaris dan keuangan. Yang ketiga terkait value propositions, yakni value kita terkait menjual makanan ini telur gulung, yakni menyediakan camilan sehat dan lezat dengan harga yang terjangkau dan produk unik tradisional yang mudah dibuat. Yang keempat, customer relationship. Nah, untuk customer ini kita itu berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui layanan ramah. Engagement juga kita di media sosial. Nah, interaksi langsung ini dengan pelanggan melalui layanan ramah, kita berkomunikasi melalui berbagai platform atau secara langsung dengan ramah. Selanjutnya, customer segment.
Nah, terkait customer segment ini, kita fokus pada remaja atau anak-anak sekolah. Anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum yang menyukai camilan ini. Key resource. Nah, key resource ini atau bahan-bahannya itu terdiri dari peralatan masak seperti kompor dan penggorengan, bahan bakunya seperti telur, minyak goreng, saus, dan bumbu-bumbu. Tenaga kerja yakni kita sendiri sebagai penjual dan juga modal awal. Yang ketujuh, terkait channels. Channels kita ini melalui dua tipe. Yang pertama melalui dua channel ini. Yang pertama terkait penjualan penjualan offline seperti membuka stand atau kios. Yang kedua, ini kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Selanjutnya terkait cost structure. Cost structure ini atau rancangan biaya ini, yang pertama itu biaya bahan baku. Yang kedua, biaya sewa tempat atau kios. Yang ketiga, biaya promosi. Dan yang keempat, biaya operasional seperti gas dan minyak goreng. Yang kesembilan, revenue stream, yakni terkait kita melakukan penjualan telur gulung ini secara langsung. Dan juga yang kedua, kita bisa melalui pesanan untuk acara atau catering. Selanjutnya terkait business plan. Latar belakang business plan kita ini, executive summary-nya secara umum atau singkat saja, telur gulung itu bisnis makan ringan yang jual camilan tradisional berupa telur gulung dengan rasa lezat dan harga terjangkau. Nah, kami berfokus pada pasar anak muda serta masyarakat yang suka camilan ringan ini di kawasan perkotaan dengan strategi promosi digital dan operasional yang efisien. Tujuan kita yakni menjadi salah satu pelopor bisnis telur gulung modern di kota. Seperti kita membuat brand ternama terkait seperti contohnya telur gulung rek. Selanjutnya tujuan yang kedua kita itu untuk meningkatkan omset hingga 30% dalam 6 bulan pertama. Oke, selanjutnya market analysis. Nah, market analysis kita, target market kita itu di anak-anak sekolah dasar, SMP atau SMA, di kisaran usia 7-18 tahun. Selanjutnya ke mahasiswa, karyawan kantoran, pengunjung pasar atau area publik yang akan kita tempati untuk kios penjualan telur gulung. SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and targetnya ini. Yang traitnya, yang pertama terkait strength itu kita kuat di produk unik, harga terjangkau, dan mudah untuk dibuat. Weaknessnya kita itu ketergantungan pada bahan baku tertentu. Kita itu sangat bergantung pada telur ya. Kalau harga telur meningkat itu, harga penjualan kita itu ikut terganggu. Untuk menanggungannya terkait weakness ini, ketika telur meningkat itu bisa kita kurangi porsi atau kita tambahkan biaya ke harga per biji telur gulungnya. Opportunities, untuk opportunitiesnya ini pasarnya itu luas serta tren jajanan tradisional. Yang terusnya ini persaingan tinggi serta fluktuasi harga bahan baku. Persaingan tinggi ini karena mudahnya atau gampangnya dijangkau. Untuk pembuatan telur gulung ini banyak persaingan tinggi di wilayah pasar. Nah, fluktuasi harga bahan baku ini, harga bahan pokok ini kadang tidak stabil terkait penjualan telur. Nah, kompetitor analisis ini, untuk kompetitor kita analisisnya ada nggak pedagang telur gulung tradisional di area sekitar, serta merek-merek makanan ringan modern. Analisis kompetitor ini cukup bergantung terkait larisnya atau banyaknya pembeli datang ke kios kita untuk mencicipi terkait produk yang kita jual. Selanjutnya marketing strategi. Nah, untuk strategi kita yang pertama itu menggunakan media sosial untuk promosi, menggunakan Instagram advertise atau TikTok. Nah, WhatsApp juga bisa. Kita menggunakan media sosial untuk penjualan dan promosi. Promo khusus seperti beli 3 gratis 1 atau diskon di hari-hari besar atau tertentu. Menjalin kerjasama dengan reseller lokal, distribusi produk melalui Google, platform pengiriman makanan, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Nah, operational plan seperti ini ya, bisa dibaca. Dan juga financial plan kita seperti sudah tertera di sini semua. Nah, dan juga growth plan. Ini short term kita itu menambah variasi dan menu seperti bumbu-bumbunya ada rasa baru. Nah, telurnya kita tambahin bihun atau kita tambahin apa gitu. Dalamnya kita kasih sosis biar ada variasi baru plus area penjualan. Nah, kita buka cabang di tempat lain. Terusnya itu buka cabang di kota lain menjadi brand camilan lokal terkemuka.
Dan yang terakhir terkait expansion strategi, kita membuka sistem kemitraan franchise. Dan yang terakhir meningkatkan promosi digital melalui iklan berbayar. Nah, sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.